absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan Kerajaan Senggala. Nah, ada 4 poin nih yang akan aku sampaikan. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada latar belakang Kerajaan Senggala ini berdiri. Yang kedua, masa kejayaan Kerajaan Cenggala. Yang ketiga adalah masa kemunduran Kerajaan Senggala. Nah, untuk yang terakhir atau poin keempat, ini berisi prasasti atau candi dari Kerajaan Cenggala ini. Ya, mungkin peninggalannya ya. Nah, untuk latar belakang Kerajaan Cenggala ini, Kerajaan Cenggala itu merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Timur. Kerajaan ini berpusat di Kahuripan yang sekarang diperkirakan berada di daerah Sidoarjo dan Mojokerto. Oke, Kerajaan Cenggala ini tuh berawal dari Kerajaan Kahuripan yang pada tahun 1042 Masehi. Raja Airlangga membagi wilayah kekuasaannya menjadi 2 bagian, yaitu Kerajaan Cenggala dan Kerajaan Panjalu atau Kediri. Pembagian ini dilakukan untuk menghindari perselisihan antara kedua putranya, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Sri Samarawijaya mendapatkan wilayah Panjalu, sementara Mapanji Garasakan menerima wilayah Cenggala. Meskipun demikian, kedua kerajaan ini tetap menjalin hubungan yang baik dan saling mendukung. Nah, masa kejayaan Kerajaan Cenggala ini tuh tidak berlangsung lama, tetapi pada masa pemerintahan Raja Mapanji Garasakan pada 1042 sampai 1052 Masehi, kerajaan ini mengalami perkembangan pesat, yaitu pada kehidupan ekonomi nih. Pada masa pemerintahan Mapanji Garasakan, perekonomian Kerajaan Cenggala mengalami kemajuan pesat. Sektor perdagangan dan pertanian menjadi tulang punggung perekonomian kerajaan. Cenggala menguasai sungai-sungai yang bermuara, termasuk bandar dagang di Sungai Porong. Hal ini memungkinkan Kerajaan Cenggala untuk mengontrol perdagangan di wilayah tersebut dan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang tadi ini kan kehidupan ekonomi nih, ada juga kehidupan politik. Masa pemerintahan Mapanji Garasakan juga ditandai dengan keberhasilannya dalam mengatur pemerintahan dan melakukan diplomasi dengan berbagai wilayah. Hal ini membuat Kerajaan Cenggala menjadi kekuatan yang disegani di wilayah Jawa Timur. Oke, slide selanjutnya ini adalah masa kemunduran Kerajaan Cenggala. Di sini aku nyebutin 2 faktor nih. Yang pertama ada konflik internal. Meskipun awalnya kedua kerajaan itu hidupnya berdampingan secara damai, pada akhirnya konflik internal pun muncul. Perebutan kekuasaan dan wilayah antara Kerajaan Cenggala dan Kerajaan Panjalu atau Kediri menjadi pemicu utama keruntuhannya Kerajaan Cenggala. Itu faktor yang pertama. Nih, yang kedua adalah serangan dari Kerajaan Kediri. Nyambung ya ini. Kerajaan Kediri ini tuh yang memiliki kekuatan militer yang lebih besar melancarkan serangan ke wilayah Kerajaan Cenggala. Serangan ini tuh berhasil menaklukkan Kerajaan Cenggala dan mengakhiri riwayat kerajaan tersebut. Terus ini ada salah satu bukti terjadinya peperangan ini atau konflik ini adalah dengan ditemukannya prasasti Ngantang. Di prasasti ini tuh tercatat tulisan Panjalu Jayati yang artinya Panjalu menang. Nah, catatan tersebut itu diperkirakan merujuk kepada kemenangan Panjalu atas Cenggala. Oke, slide selanjutnya ini tuh dari beberapa penafsiran atau sumber nih, kemungkinan bahwa Kerajaan Cenggala tersebut tuh mengalami kemunduran akibat bencana alam berupa erupsi dari gunung-gunung lumpur. Nah, Kerajaan Cenggala ini berumur relatif singkat. Kemungkinan besar itu tidak sampai 2 dekade. Dari masa pemerintahan Mapanji Garasakan yaitu 1042 Masehi hingga raja ketiga yakni Samarasaha yang diperkirakan berakhir pada 1059 Masehi.
Setelah Raja Mapanji-Garasaka wafat, kepemimpinan di Kerajaan Jenggala melemah. Hal ini membuat kerajaan menjadi lebih rentan terhadap serangan dari luar dan konflik internal. Oke, selanjutnya ini ada peninggalan Kerajaan Jenggala. Ini ada 3 prasasti peninggalannya. Yang pertama, prasasti Turun Hyang. Yang kedua, prasasti Turun Hyang kedua ini memperingati pemberian tambahan anugerah kepada penduduk desa Turun Hyang. Nah, yang kedua, prasasti Kambang Putih. Nama Mapanji-Garasaka juga disebut dalam prasasti Kambang Putih yang tidak diketahui angka tahunnya karena tulisannya banyak yang telah angus. Prasasti ini ditemukan di daerah Tuban, Jawa Timur. Nah, yang ketiga itu ada prasasti Malenga, prasasti Malenga. Nah, prasasti Malenga ini ditemukan di desa Banjararung, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Nah, prasasti ini tuh dikeluarkan pada masa pemerintahan Mapanji-Garasaka, tepatnya pada 22 Agustus 1052 Masehi. Oke, ini slide ya lumayan terakhir tapi nggak terakhir, yaitu peninggalan Kerajaan Jenggala yang karena tadi prasasti sekarang candi. Nah, ini ada peninggalannya yaitu berupa Candi Prada. Candi Prada adalah salah satu peninggalan Kerajaan Jenggala. Candi ini terletak di Dusun Reno, Pencil, Sidoarjo, Jawa Timur. Candi Prada dibangun oleh U Baradah sebagai tempat pemujaan kepada Hyang Batara Ismaya atau Batara Kartika. Oke, karena udah selesai nih, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye semuanya. Love you. Bye. End of flashback. Senggala. Nah, latar belakang Kerajaan Senggala ini merupakan Panjalu Jayati, yang artinya Panjalu menang. Catatan tersebut diperkirakan merujuk kepada kemenangan Panjalu atas Jenggala. Oke. Ini ulang. Oke. Latar belakang astagfirullahaladzim. Oke. Latar belakang Kerajaan Jenggala. Oke, kerajaan ulang.